kita harus live dulu lah sementara. Tapi ini tetap saya upload ke YouTube, jadi silakan diputar kembali jika sambil mengerjakan soal ada kesulitan. Oke, saya mulai. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Semoga masih dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita belajar lebih pagi karena Bu Puji masih ada pelatihan sampai 1 minggu ke depan. Seperti itu. Jadi nanti kita akan akhiri mungkin 1 jam, mudah-mudahan sudah selesai. Tugasnya ada yang belum mengumpulkan? Sudah semua ya? Mudah-mudahan sudah semua. Oke, hari ini kita akan belajar pada materi aplikasi dari fungsi linier. Setelah minggu lalu kita sudah belajar terkait beberapa perhitungan untuk penyelesaian fungsi linier. Nah, sekarang setelah kita minggu lalu belajar tentang fungsi linier, hari ini kita akan belajar tentang aplikasinya. Yang minggu lalu kita belajar fungsi linier, kita belajar mencari persamaan dari titik, gitu ya, mencari kemiringan. Nah, sekarang itu fungsinya untuk apa sih, Bu? Bagi saya, gitu ya, mahasiswa manajemen yang sebenarnya tidak terlalu perlu perhitungan matematika yang detail dan dalam, gitu ya. Oke, di sini akan beberapa saya paparkan. Ini untuk yang SMA-nya dari IPS, saya rasa sudah familiar ya. Aplikasi fungsi linier dalam ekonomi bisnis itu bisa kita gunakan untuk menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Ya, kemarin sudah sempat saya singgung beberapa terkait supply dan demand gitu ya, permintaan dan terus kemudian kesediaan kayak gitu ya, penawaran dengan harga gitu ya, kaitannya. Lalu kemudian fungsi linier juga kita gunakan untuk menghitung keseimbangan pasar. Nah, ini pas banget ya dalam kondisi pandemi kayak gini. Mungkin riset-riset terkait pasar kayak gini ini perlu dikaji ulang. Karena kita kalau sesimpel jalan-jalan ke mall gitu ya, sudah banyak outlet-outlet yang sudah tutup gitu ya. Kira-kira kendalanya apa itu bisa kita kaji. Nanti kalau teman-teman sudah masuk dalam semester 7, 8, hal-hal seperti itu bisa menjadi perhatian yang kemudian kita pilih untuk menjadi topik skripsi. Seperti itu. Lalu kemudian pengaruh pajak dan subsidi. Ya, ini kaitannya dengan perhitungan ekonomi. Ya, pajak itu kan menjadi kewajiban setiap warga negara yang bekerja. Terus kemudian sekarang semua serba dikenai pajak ya, entah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak dan segala macam pajak gitu ya. Sewa itu kena pajak, memberikan honorarium kena pajak, dan subsidi. Nah, subsidi kita pandemi kayak gini ini sering mendapatkan ya terkait subsidi ini, baik itu subsidi harga atau subsidi lainnya. Nah, sekarang kita akan belajar juga kalau kita sudah belajar pajak, lalu apa sih pengaruhnya adanya pajak dan adanya subsidi untuk keseimbangan pasar? Seperti itu. Lalu kita juga akan belajar break-even point, ini sangat penting ya dalam dunia bisnis ya. Ini saat teman-teman mengajukan program kreativitas mahasiswa, ini adalah poin yang selalu harus kita terangkan saat kita mengajukan proposal ya dalam segala macam lomba yang berkaitan dengan kewirausahaan, berkaitan dengan bisnis. BEP ini adalah perhitungan yang paling dasar dan paling sederhana yang nanti perlu kita tampilkan. Seperti itu, sehingga teman-teman perlu belajar. Lalu kita juga akan belajar terkait fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, ini cocok ini ya untuk mbak-mbak gitu ya, yang berpenghasilan, terus bagaimana sih kita memperhitungkan antara tabungan dan konsumsi. Ini perlu kita pelajari juga. Nah, materi yang panjang ini nanti akan kita pelajari selama 2 pertemuan ya. Hari ini mungkin kita akan berfokus pada fungsi permintaan penawaran, keseimbangan pasar, dan mungkin ada perhitungan pajak sebagian. Sisanya akan kita pelajari minggu depan. Oke, langsung saja ya.
Fungsi permintaan yang di awal. Fungsi permintaan itu apa sih, Bu? Misalkan yang teman-teman dari IPA ya, IPA jurusan IPA SMA mungkin belum familiar ya, atau yang dari SMK mungkin barangkali dia belum familiar ya, kita akan pelajari ya. Apa sih permintaan dalam bidang ekonomi? Jadi permintaan ini istilah ya, jadi bukan kata biasa, tapi dia istilah dalam ekonomi. Ada permintaan dan penawaran ya. Permintaan itu apa? Ada yang tahu nggak? Disebutkan dulu sebelum saya jelaskan terkait fungsi permintaan. Silakan, Mbak Safira. Permintaan itu apa? Nggak tahu, Bu. Soalnya saya dari IPA. Dari IPA. Mbak Fikza. Iya, Bu. Permintaan itu apa? Ini tak, Bu, hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antar harga barang Bukan. dan Itu kan jumlah. Apa? fungsi permintaan. Kalau permintaan Ya, sendiri definisi tersendiri aja. izin menjawab. Mungkin Ya, saya silakan. Itu ada yang permintaan bisa adalah menjawab. suatu proses permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Oke, sip. Siapa itu? Reksa, Bu. Oh, Fiksa. Reksa. Reksa. Oh, Reksa. Oke, Bu Muci nggak bisa lihat. Oke, tambah poin ya untuk Mbak Reksa ya. Nggak pakai dana ya. Oke, kira-kira seperti itu. Bahasa awamnya, permintaan itu yang kebutuhan dari pasar gitu ya. Jadi misalkan nih, Mbak Reksa, Mbak Fiksa, ini kan cewek-cewek. Waduh, aku untuk misalkan untuk berkarir nanti atau menemukan jodoh, berarti kan aku kan butuh cantik. Wah, berarti banyak permintaan saat ini tuh skincare. Misalkan ya, saya butuh skincare. Nah, biasanya yang butuh cantik itu anak-anak kuliahan yang belum berpenghasilan gitu ya. Meskipun orang tuanya kaya misalnya ya, tapi kan belum berpenghasilan. Oke, berarti saya mau bikin bisnis skincare dengan harga yang uh, middle middle bottom ya, bukan middle up ya, middle bottom misalkan. Oh ya wes, lalu hadirlah misalkan satu merek tertentu yang saat ini sedang viral ya, yang juragan 99 itu ya, misalkan yang di Malang. Kayak gitu. Jadi permintaan itu kita mengkaji gitu ya, kira-kira kebutuhan dari pasar itu adalah konsumen, mengkaji kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya akan diminta. Lalu kita akan menyediakan seperti itu. Itu permintaan. Nah, yang kita akan pelajari sekarang adalah fungsi permintaan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang fungsi ya. Fungsi itu kaitan antara variabel A dan variabel B gitu ya, saling berhubungan. Yang Bu Puji menyampaikan yang setia. Setiap satu A paling pasti punya satu B. Seperti itu. Ya. Dan fungsi permintaan itu digabungkan antara definisi fungsi dan definisi permintaan. Sehingga di sini ada bunyinya yang disebut hubungan matematis. Ya, hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang itu price atau P, ya, dan jumlah permintaan produk yang diminta. Bisa disebut kalau kita bicara permintaan produk itu berarti jumlah. Itu kita sebut Q alias quantity. Ya. Jadi nanti kita akan belajar persamaan P dan Q. Bu, ini sama nggak kira-kira perhitungannya dengan persamaan X dan Y? Bu Puji kan minggu lalu mempelajari fungsi linear kan X dan Y. Kira-kira sama ya. Jadi dia mengaitkan antara dua variabel. P dan Q itu adalah juga dua variabel yang saling berkaitan, di mana membentuk fungsi yang merupakan suatu fungsi linear. Kayak gitu. Gimana fungsinya? Nah, sebelum kita ke fungsinya, kita kembali ke ini. Melanjutkan permintaan dengan penawaran. Ini tadi permintaan ya, masih permintaan ya. Fungsi permintaan itu sering sekali disebut dengan demand gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya sebenarnya sih. Permintaan itu demand, penawaran itu supply gitu ya. Konsep dasarnya yang kita sebut permintaan itu permintaan masyarakat atau tadi Bu Puji menyebutkan permintaan konsumen atau permintaan pasar gitu ya terhadap barang tertentu. Sehingga nanti
si businessman ini gitu ya akan menyediakan kesediaan barang untuk masyarakat tertentu. Biasanya kalau permintaan yang paling rutin diminta itu apa ya? Sembako yang kaitannya dengan pangan, ya beras, minyak, itu kan yang selalu ya. Jadi kita tinggal kalau kita misalkan sebagai supplier gitu ya, kita akan menyediakan, ya kita sesuaikan saja berapa jumlah masyarakat di sekitar lingkungan tersebut, misalkan kita akan memberikan suplai beras sebanyak sesuai kebutuhannya, seperti itu. Pada tingkat harga tertentu. Nah, kaitannya apa ini Bu? Nah, permintaan masyarakat ini pun juga berpengaruh dengan tingkatan harganya. Misalkan nih, meskipun nih ada skincare yang satu hari langsung celing, jadi kayak artis Korea gitu ya. Tapi harganya 5 juta satu paket. Terus ditawarkannya di mahasiswa. Kira-kira laku nggak? Laku nggak kira-kira? Enggak, Bu. Enggak, ya jelas nggak laku. Meskipun ada di situ beberapa mahasiswa manajemen, ini biasanya tajir-tajir ya. Mahasiswa manajemen itu anaknya di Rut Semen gitu misalkan. Tapi kan yang beli cuma 1-2. Padahal kita harusnya menjualnya kan biasanya semakin banyak pembeli, dia akan semakin banyak untung. Sehingga tingkatan harga ini mempengaruhi. Beda lagi kalau harganya itu ayo berapa 200.000 satu paket dijual di sekitar kampus misalkan. Wah ya pasti permintaannya juga akan banyak karena itu sesuai dengan kantong mahasiswa. Seperti itu. Ya, sehingga nah, itu kalau harga berdasarkan kelasnya, Bu. Tapi kalau misalkan baju nih, Bu. Kalau skincare tadi kan ya bisa dibilang kebutuhan pokok, ya untuk beberapa orang kebutuhan pokok, tapi untuk beberapa orang kan kebutuhan tersier gitu ya, bukan primer lagi tapi tersier. Tapi kalau misalkan baju Bu, baju pun kan demikian ya. Tapi baju itu untuk perempuan itu kan meskipun bajunya udah satu lemari gitu ya, tapi kalau ada orang jual baju terus lagi promo gitu ya, pasti kan dia beli gitu ya. Ini perempuan banget ya. Misalkan kita di mall, di TP itu sering banget tuh harga baju tuh kayak harga bakso gitu ya, kayak harga kerupuk gitu ya. Karena di promo habis-habisan diskon 70%, apalagi kondisi pandemi kayak gini. Nah, tentu saja kita akan melihat kondisi yang berbeda. Misalkan harga baju nih sama-sama sebenarnya middle ya, nggak terlalu butuh, tapi ya sebenarnya kalau dikasih ya mau gitu ya. Kalau misalkan tidak promo gitu ya, atau diskon 5% aja, dengan diskon 75% gitu ya, pasti permintaannya akan berbeda. Ketika diskonnya 5% dipajang di ini ya, di hanger-hanger gitu ya. Biasanya kan seringkali kalau mahasiswa-mahasiswa nih, Bu Puji dulu jangan kuliah, kan nggak terlalu megang ya. Ah, nggak diskon, nggak menarik. Tapi beda dengan yang 75% terus ditaruh di keranjang gitu ya. Yang ngocak-ngocak gitu ya. Diacak-acak satu persatu, entah kenapa ya. Itu jadi sensasi tersendiri ya. Itu yang gerombol itu banyak gitu ya. Dan pasti di sana adalah 99%-nya mbak-mbak. Nah, hal-hal demikian itu merupakan ini ya, teknik penjualan ya. Nanti teman-teman pasti akan dipelajari lebih lanjut dan lebih detail. Itu salah satu teknik penjualan supaya permintaannya itu banyak. Nah, kalau dalam matematika bisnis ini kita hanya akan mempelajari fungsinya gimana sih kalau misalkan harganya itu tinggi dengan diskon kecil, permintaannya seberapa? Kalau harganya rendah dengan diskon besar, itu permintaannya seberapa? Seperti itu. Ya, secara matematis akan kita pelajari. Nah, fungsinya itu akan ditunjukkan di sini. Waduh, Puji, apa ini? Gitu ya. Ini cuma menggambarkan saja. Dinamakan fungsi Q. Fungsi Q itu jadi fungsi fungsi ini barang yang diminta gitu ya. Tadi kan Bu Puji menyampaikan kaitan antara price dan quantity. Ya, harganya barang tadi kaitannya dengan jumlah permintaannya. Secara umum disebutkan dalam suatu fungsi permintaan seperti ini. QDXT fungsi permintaan terhadap waktu ya. Ini fungsi bentuk umumnya seperti itu. Itu fungsinya dia akan berkaitan dengan fungsi PXT, fungsi PYT, fungsi YT apa aja ini?
fungsi PXT itu harga produk X dalam periode T. Kalau PYT harga produk yang saling berhubungan dalam periode T. Terus kemudian YT pendapatan konsumen, benar ya? Jadi permintaan itu kaitannya, ini sebenarnya bacanya itu kayak gini. Fungsi permintaan itu bergantung pada harga produk. Entah pada waktu T, pas dia gajian, ya. Ini kan berkaitan ya. Harga pas tanggal-tanggal gajian, harga murah pas tanggal-tanggal tua. Kan permintaannya juga beda. Kalau harga murah pas gajian, kemungkinan permintaannya akan banyak. Tapi kalau harga murah, tapi bukan tanggal gajian, permintaannya pasti akan sedikit. Karena kesediaan dana untuk menyediakan permintaan itu berkurang. Lalu berkaitan juga dengan pendapatannya. Seberapa banyak pendapatan dari konsumen itu berpengaruh. Terus permintaan juga berpengaruh pada, wah ini fungsi PE, ya harga produk yang diharapkan dalam periode mendatang. Di mana waktunya adalah T plus 1, berarti bukan T, tapi T plus 1. Terus kemudian berkaitan juga dengan selera konsumen pada periode T. Selera konsumen pada waktu itu sekarang lagi ngehits apa sih? Oh sekarang itu lagi ngehits itu loh, yang pipinya merah-merah kayak merona-merona itu loh. Wah berarti aku harus menyediakan misalkan lipstick yang bisa ditaruh di cheek and chin gitu ya. Bukan hanya di lip aja, lip, cheek and chin. Waduh, lipstiknya bisa ditaruh di pipi, bisa ditaruh di dagu, bisa juga ditaruh di bibir, seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi dulu yang belum ngehits drakor-drakor, pasti permintaan kayak gitu kan nggak digubris apa sih? Terus podo aja pokoknya lipstick kayak gitu ya. Tapi ketika sekarang lagi ngehits periode T, sekarang lagi musim Sojongki dan teman-temannya gitu ya. Tentu itu akan menjadi pengaruh pada fungsi permintaan. Seperti itu. Jadi ketika pemasarannya itu disampaikan ini, oh lip, cheek, and thin. Oh iya. Oke, berarti permintaannya akan lebih tinggi. Kemungkinan seperti itu. Makanya di situ disebut periode T. Terus kemudian AT. Nah ini nih, mbak-mbak yang ini pasti yang sering endorse gitu ya. Ini berpengaruh. Jadi belanja periklanan. Jadi dalam dunia bisnis, iklan, ngendorse ya, itu merupakan suatu kebutuhan ya, yang mempengaruhi oleh berapa banyak permintaan. Jadi bukan yang di-endorse ya, tapi yang ngendorse gitu ya. Ya sebutannya kayak gimana. Jadi minta tolong, ayo Mbak Fiksa, saya punya bisnis misalkan kosmetik, Mbak Fiksa tolong dipromoin karena Mbak Fiksa followernya ada 100 juta gitu misalnya. Saya bayar sekian. Nah, itu kan bentuk periklanan. Ya, dalam dunia bisnis itu sangat dipentingkan. Dan ternyata dalam perhitungan fungsi permintaan secara matematis itu juga berpengaruh. Gitu. Waduh Bu, fungsinya gimana Bu? Ada P, ada Y, ada S, ada A, pusing saya Bu gitu ya. Kita akan pelajari satu persatu kaitan antara Q dan P, terus kemudian kehadirannya Y, kehadirannya S, kehadiran A. Kita akan belajar satu persatu. Ya. Oke. Secara umum kurvanya akan digambarkan kayak gini. Secara umum. Kayak gimana itu Bu? Kalau harganya itu rendah, ini kan Q ya. Q itu adalah permintaan, P itu adalah price. Ini P, ini Q. Kalau harganya rendah, ya, kalau harganya rendah, permintaannya itu tinggi, ya. Ini kan Q, Q-nya. Berarti kita lihat Q sama P, X dan Y, gitu ya. Kalau harganya rendah, permintaannya tinggi. Kalau permintaannya tinggi, kebalik. Kalau harganya tinggi, permintaannya rendah. Ya. Begitu pula dengan berjalannya kurva ini. Oh, ini ternyata nggak bisa dibuat. Nah, nggak bisa dibuat titik-titik ya, hilang. Nah. Intinya kayak gitu, ya. Teman-teman pasti paham lah. 0P, saat harganya tinggi, permintaannya rendah. Saat harganya rendah, permintaannya tinggi. Dan seterusnya. Sambil berjalan. Ketika harganya bertambah, permintaannya semakin berkurang. Harganya bertambah, permintaannya semakin
harganya semakin rendah, permintaannya akan semakin tinggi. Ini kan menurun ya, ini harga ya, semakin menurun, permintaannya semakin tinggi, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya, nah lalu kita lihat di sini titiknya berapa yang dicapai A per B. Kalau di sini titiknya berapa? A. Ini kaitannya apa, Bu? Kaitan dengan fungsi hubungan antara permintaan dan harga sebagai berikut. Jadi fungsi bentuk umumnya itu adalah Q sama dengan A min B. P. Ini sama persis seperti yang Bu Puji sampaikan kemarin. Y sama dengan apa? M, X plus C. Kayak gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi permintaan, kondisi untuk fungsi permintaan, ininya adalah minus. Karena tadi berkaitannya kayak gitu. Bukan bukan sejajar ya, bukan berbanding lurus ya, tapi berbanding terbalik. Makanya dia minus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi bentuk fungsi umumnya ini, nah ini Bu Puji tadi kan menyampaikan fungsinya banyak. Ya kita satu persatu, kita akan libatkan PX dulu. Berarti disebutkan adalah fungsi permintaannya terhadap barang X, yaitu bergantung dari harga barang X. Bacanya gitu ya, permintaan barang X akan bergantung dari harga barang X. Bentuk umumnya seperti ini. Saya ganti harga, saya ganti warna. Bentuk umumnya seperti ini. Q sama dengan A min BP. Atau bisa dirubah seperti ini. Ini dari mana, Bu? Dari digeser aja. Kalau misalkan Q sama dengan A min BP. Saya mau buat P sama dengan Bu. Oke, A-nya saya pindah ya. Q min A. Dari mana Bu min A? A pindah ruas ke kiri jadi min A. Sama dengan min BP. Supaya jadi fungsi P, berarti dia harus saya bagi dengan min B. Setuju ya? Berarti P sama dengan, ya, ini kan dibagi min B kan habis ya. Ini dibagi min B berarti min Q per B. Terus kemudian dibagi min B plus A per B. Bu, biar enak, gimana kalau nulisnya saya puter? P-nya di sebelah kiri sama dengan A plus B min Q per B. Sehingga kita hanya bisa merubah saja bentuk Q sama dengan A min B, itu dapat kita rubah menjadi P sama dengan A per B min 1 per BQ atau Q per B, sama saja. Tujuannya apa sih, Bu? Tujuannya tadi supaya kita bisa melihat nilainya. Kalau misalkan P-nya 0, ini P-nya P-nya 0 ya. P-nya 0. Q-nya itu berapa? Kalau P-nya 0, Q-nya itu berapa? Kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Berarti Q-nya sama dengan A. Ya, Q-nya sama dengan A. Sehingga bisa kita tuliskan gini. Oh iya ya, Q-nya adalah sama dengan X-nya. Berarti Q saat P-nya 0, ya, Q-nya adalah A. Seperti itu. Jadi saat P-nya 0, Q-nya adalah A. Berarti menjadi persamaan A, 0. Dan sebaliknya, saat Q-nya 0, berarti ini kan hilang ya. Berarti P-nya sama dengan A, B. Saat Q-nya 0, P-nya adalah A, B. Sehingga kita temukan fungsinya adalah A per B, 0, A per B. Di mana nilai A per B ini nanti adalah suatu konstanta. Sehingga teman-teman ketika ditanya, saat kapan sih permintaan itu benar-benar nggak ada, gitu ya. Kapan sih permintaan itu benar-benar nggak ada? Kalau harganya itu sudah mencapai A per B.
Dan sebaliknya, kapan sih permintaan itu sampai maksimal? Saat semuanya itu gratisan. Saat harganya itu sama dengan 0. Kayak gitu tujuannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya yakin pasti ada yang nggak paham. Silakan. Sebutkan nama, bertanya. Silakan. Ayo, boleh banget tanya. Silakan. Saya nggak bisa lihat namanya ini. Mbak Safira? Ada ya yang namanya Safira ya? Ada, Bu. Ya, Itu, Bu, mau tanya, Bu. silakan. Berarti nggak mesti pakai yang, kalau mau jawab itu berarti nggak mesti yang pakai Q sama dengan Amin BP. Kalau misalnya ada soal gitu, Bu. Bisa. Pakai itu pun juga bisa. Jadi kalau misalkan tinggal dibalik Berarti aja sih Mbak. sama aja ya, Bu, berarti, Bu? Sama aja. Oh, Cuman gitu. ini kalau ditanya fungsi terhadap Q gitu ya, berapa jumlah permintaannya, fungsi permintaannya kita akan tuliskan Q sama dengan Amin BP. Tapi kalau ditanya berapa harganya, kira-kira kita mau kasih harga berapa supaya permintaan itu maksimal misalnya. Kita buat P sama dengan ini. Tapi mau kita tuliskan keduanya pun juga tidak masalah. Karena sebenarnya keduanya itu sebenarnya fungsi yang sama. Cuman kita bentuk sama dengannya aja. Oh, gitu. Iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Farah? Tidak, Bu. Tidak, oke. Saya lanjutkan dulu ya, kalau gitu ya. Nanti latihan soalnya sayangnya minggu depan. Jadi nanti kita penjelasan aja. Oke, nah kayak gini. Akhirnya kita akan bisa menggunakan fungsi yang kita pelajari minggu lalu untuk mencari fungsi permintaan. Cuman di sini kita konteksnya adalah X min P, X sama P. Kalau minggu lalu kita pelajari itu adalah Y dan X, sama saja. Ya, kita diminta menentukan fungsi permintaan dari tabel tersebut, kemudian dibikin grafik. Ya, oke. Kita bisa punya cara gitu ya. Kita tuliskan fungsinya. Q sama dengan A min BP. Ini bentuk umumnya. Kita ambil satu titik misalkan ini. I-nya 30. A-nya kan belum ketemu kita cari. Min, B-nya adalah 2. 2 dari mana, Bu? Dari ini kan kita memilih satu pasangan aja. I-nya 30, P-nya adalah 2. B-nya biarkan. Salah tadi ya. B-nya biarkan, P-nya 2. Lalu kita masukkan. Oh, kita pakai dua fungsi ya. Sama aja sebenarnya. Yang kedua, kita ambil yang Q-nya 26. Kemudian P-nya 4. Kita jadikan fungsi. Nah, teman-teman ingat rumusnya? Minggu lalu sudah ada yang bisa jawab. Disubstitusikan. Ya, betul. Substitusi eliminasi. Ya, A min 4B. Kita hilangkan salah satu, berhubung ini sudah sama-sama A ya, kita akan bisa langsung hilangkan dengan cara dikurangkan. Min 2B plus 4B. Ya, berarti ada 2B. Sama dengan 30 min 26, 4. Ya, 4 sama 2B, sehingga B-nya sama dengan 2. A-nya, Bu, kita akan pilih salah satu. Misalkan kita ambil ini. 30 sama dengan A min 2B. Mana kerasa cacannya, Ma? Di laci di atas. 30 sama dengan A. Astagfirullahaladzim. 2 kali 2. Ya. B-nya kan 2 ya. B-nya 2-nya dari mana, Bu? Dari B-nya kita temukan tadi.
2 kali 2, 4. 30 min 30 sama dengan A min 4. Berarti berapa A-nya? 34. Sebentar, ini benar ya? Min 2, min 4. Ini, betul ya? 34. A-nya sama dengan 34. Sip. Berarti kita sudah temukan B-nya adalah 2, A-nya adalah 34. Tadi bentuk umumnya apa? Q dx sama dengan A min BP. Berarti saya ganti warna. Q sama dengan A-nya adalah 34, min B-nya adalah 2, P-nya adalah tetap P. Jadi fungsi permintaan dari titik tadi adalah seperti ini. Selesai. Gampang ya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tinggal dimasukkan A-nya yang sudah ketemu tadi, B-nya sudah ketemu, dimasukkan persamaannya. Bu, untuk mencari ini, kan di sini diminta buat grafiknya. Kalau buat grafik kita tinggal pasangkan satu persatu ya. P-nya 2, X-nya 30, P-nya 4, X-nya 26, dan seterusnya. Ya, ada yang ingin tanya? Silakan yang cengkling tadi. Bu Puji nggak bisa lihat soalnya. Bisa dibantu Mas Ardi? Siapa yang bertanya? Kok Mas Ardi? Di sini ketua kelasnya siapa? Mbak Safira ya? Iya, itu Bu, nggak ada yang tanya Bu, cuma Nuriski izin off cam karena jaringan, terkendala jaringan. Oh, oke. Nggak apa-apa ya. Oke, kita sudah menemukan fungsinya dengan gampang. Kita menemukan ini, Bu Puji kemarin kan mengajarkan kalau mencari fungsi itu nggak kayak gitu. Kayak gimana? Y min Y1, Bu, per Y2 min Y1. Sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kalau dalam konteks kayak gini loh, Bu Puji, jadinya kayak jadi Q min Q1 gitu, dibagi Q2 min Q1. Sama dengan P min P1 dibagi P2 min P1. Saya coba sih, kita coba ya. Q min, saya ambil yang sama ya, ini saya anggap 1, ini saya anggap 2. Q1-nya 30 dibagi, jadi gini ya Q-nya. Q min 30 dibagi Q2-nya 26 min 30 sama dengan P min P1-nya 2 dibagi 4 min 2. Benar ya? Yuk kita selesaikan dulu. Q min 30 dibagi 26 min 30 min 4 sama dengan P min 2 dibagi 2. Terus dikalikan silang. Ya, dikalikan silang. Saya kerjakan di sini deh. Ini kan udah tahu rumusnya. Saya lanjutkan ke sini. Saya kasih cinta deh tandanya. Cintanya lanjut ke sini. Oke, berarti saya kalikan silang. 2 dikalikan Q min 30 sama dengan min 4 dikalikan P min 2. 2Q min 60 sama dengan min 4P plus 8. Oke, yang P dekatkan dengan P, yang Q kita dekatkan dengan Q. Mana lagi? Ini saya hapus ya. Kan sudah ke-record ya. Nanti teman-teman bisa baca. Ini cara kedua ya. Jadi tadi cara pertama pakai substitusi eliminasi, ini cara kedua. Nanti teman-teman terserah suka cara yang mana gitu ya. Oke, 2Q sama dengan min 4P gitu ya. Plus 8 plus 60. Bu kok plus 60? Ya, pindah ruas ya. 2Q sama min saya pindah ruas ke kiri ya. 2Q sama aja lah. 2Q sama dengan min 4P plus
68. Bu, fungsinya kan harusnya Q. Ya wes, berarti kita bagi 2. Q sama dengan min 2P plus 34. Bu, kok nggak sama? Ya kita samakan. Q sama dengan 34. Ditukar tempatnya. Min 2P. Nah, sama. Ya. Jadi kita mau pakai cara substitusi eliminasi atau pakai cara persamaan menemukan fungsi linier, itu sama saja untuk menentukan fungsi permintaan. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Bu? Tidak, Bu. Ya. Oh enggak, oke. Bu, bagaimana mencari grafiknya? Grafiknya kita seperti cara mencari grafik biasa ya. Jadi kita buat pasangan 2 sama 30 kita tarik titik gitu ya. 4 sama 26 kita ambil titik, 6 sama 22 kita ambil titik dan seterusnya. Singkatnya grafiknya kayak gini. Nah, kelihatan. Ya. Nih. Kira-kira grafiknya kayak gini. Ya. Saat Q-nya 30, P-nya 2. Ya. Saat Q-nya 26, P-nya 4. Saat Q-nya 22, P-nya 6, dan seterusnya. Akhirnya membuat garis lurus. Oke. Any question? No? Gampang? Kita lanjutkan ya. Nah, berapa harga barang saat jumlah permintaan bernilai 0? Ya kita tinggal masukkan. Tadi fungsinya apa? Q sama dengan 34 min 2P. Saat permintaan bernilai 0, berarti saat Q-nya 0, berarti sama dengan 34 min 2P. Harganya berapa? Kita pindah ruas, 2P sama dengan 34. Berarti P sama dengan 17. Jadi saat Q-nya 0, P-nya adalah kebalik. Saat Q-nya 0, P-nya adalah 17. Jadi 17,0. Oh sorry, yang jadi X-nya ya. Sorry, yang jadi X-nya. Berarti saat Q-nya 0, P-nya 17. Saat Q-nya 0, P-nya 17. Pertanyaan kedua, berapa jumlah permintaan saat harganya bernilai 0? Ganti warna. Saat harganya bernilai 0, harga kan P tadi ya. Berarti Q sama dengan 34 min 2 kali 0. Ya wes, Q sama dengan 34. Saat P-nya 0, Q-nya 34. Gitu ya. Seperti ini. Bu, boleh nggak tempatnya ini saya rubah? Misalkan saya itu lebih suka P-nya yang di sini, Q-nya yang di sini. Boleh, yang penting bentuknya nanti berarti tidak seperti ini, tapi terbalik gitu ya. Saat Q-nya 0, ya, P-nya 17, berarti gini, nanti ini 17. Yang ini adalah 34. Jadi tetap disesuaikan. Gitu. Any question? Any question? Bagaimana grafiknya? Saya rasa gampang ya. Tinggal 0,17 berarti 0,17 34,00 tarik garis. Rit, selesai. Boleh bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau sambil ngopi boleh ya. Bu Uji sambil ngopi nih. Sudah cukup? Cukup paham? Atau cukup bingung? Masih paham, Bu. Masih paham. Hebat. Sudah paham harusnya ya, bukan masih paham ya. Nah, sekarang kita kemarin tadi sudah belajar tentang fungsi permintaan. Sekarang kita akan ke fungsi penawaran atau supply. Ya. Supply, Bu, kok lambangnya juga masih Q gitu ya. Karena kaitannya dengan ini ya, kuantitas ya. Kuantitas itu kan jumlah barangnya ya. Jumlah barangnya. Kalau tadi fungsi permintaan itu ada kaitannya dengan iklan, ada kaitannya dengan penghasilan konsumen, ada kaitannya dengan apa aja tadi?
Mas Rangga. Kalau permintaan tadi yang berhubungan apa aja Mas Rangga? Yang mempengaruhi permintaan? Fungsi Q, D, X gitu ya. DX itu demand ya. Kalau sekarang kan fungsi Q, S, X karena S itu supply. Mas Rangga, yang mempengaruhi fungsi permintaan tadi apa? Halo? Mas Ruli? Mbak Ruli? Mbak Ruli, yang mempengaruhi fungsi permintaan tadi apa? Harga, Bu. Harga, lalu? Harga, lalu? Diskon, Diskon, terus? endorse, Endorse, iklan ya. Terus? ya. Terus sama pendapatan konsumen, Bu. Oke, bagus. Ya, nanti harganya itu bergantung dengan harga apa? Yang harga diskon, harga yang bergantung dengan musimnya, gitu ya, atau musim mendatang, terus iklan gitu. Kalau fungsi penawaran, kaitannya apa? Nah, ini kita akan pelajari. Ya, Bu tadi sama-sama Q. Ya, kalau tadi itu adalah Q, DX. Q itu kan quantity ya. Jadi tetap sama quantity. Kalau tadi itu demand ya, DX. Kalau sekarang itu QSX, supply X. Nah, kalau fungsi penawaran, dia akan dipengaruhi oleh tetap harga. Ya. Nah, ini dipengaruhi oleh apa lagi? Teknologi. Jadi kita semakin kekinian ya dalam menjual barang kita itu potensi lakunya itu semakin tinggi. Contohnya, sekarang itu jual makanan aja, kalau kita tinggal buka kedai, dalam kondisi orang-orang nggak mau keluar atau membatasi keluar, ya nggak laku gitu ya. Atau lakunya dikit. Akhirnya kan ada inovasi teknologi yang membantu. Ada Shopee Food gitu ya. Shopee Food, ada GoFood, ada GrabFood, dan seterusnya. Yang paling kekinian itu yang Shopee Food dengan diskon yang gede-gedean 60% gitu ya. Ini seneng banget anak kuliah. Jangan kan anak kuliah, Bu Jaja juga seneng gitu ya. Gak masak wes, makan pagi Shopee Food, makan siang Shopee Food, makan malam Shopee Food gitu ya. Karena diskonnya gede-gedean. Nah, itulah mengapa penawaran tadi bergantung dari teknologi. Jadi kita nawarkannya itu nggak bisa cara manual aja, tapi kita juga bisa kita perlu melibatkan teknologi dalam penawarannya. Terus juga berpengaruh terkait PFT ini tadi tetap harga, tapi harga faktor-faktor produksinya. Ya, jadi kayak ini apa namanya spesifikasi, ya. Misalkan kita sama-sama punya gadget gitu ya, tapi spesifikasinya itu berbeda. Itu pasti akan kita menawarkannya itu pun juga fungsi penawarannya pun juga berbeda. Ya, misalkan saya nggak ngerti iPhone ya, saya nggak bisa cerita iPhone, saya nggak pakai iPhone. Misalkan HP sekarang, misalkan Samsung, Bu Puji kan pemakai Samsung ya udah lama. Cuman Samsung itu kameranya tuh loh nggak bisa glowing Bu, mendingan OVO gitu ya. Ya wes, berarti OVO punya menawarkan beberapa macam jenis. Ada yang kameranya 2, kameranya 4, kameranya 10 gitu ya. Dengan pixel yang entah berapa puluh pixel gitu ya, supaya dia itu jerawatnya nggak kelihatan. Udah wes nggak usah ke skincare gitu ya. Jadi cukup pakai filter aja udah cantik kayak gitu misalkan. Itu pun juga berpengaruh. Terus harga produk lain ini juga berpengaruh ya. Misalkan Samsung nih, saya sebut merek Samsung. Dengan spesifikasi yang kayak gitu, ada NFC-nya, kamera sekian, itu harganya paling nggak 5 juta. Tapi OVO, saya bisa pakai yang spesifik kayak gitu dengan harga 3 juta. Ya, ini pun juga akan mempengaruhi fungsi penawaran. Terus kemudian juga harga juga apa? Harapan produsen terhadap harga produk dalam periode mendatang. Untuk beberapa tertentu, ini biasanya kaitannya dengan kalau poin ini tuh biasanya kayak
mobil gitu ya, kan yang pasti dijual lagi ya, mobil. Untuk merek tertentu, merek H misalkan, sama merek D gitu ya, misalkan. Kebanyakan orang itu lebih suka merek H, karena harga baliknya itu loh tinggi. Jadi ketika saya udah bosen, saya pengen ganti mobil, dia itu dijual masih tinggi. Berbeda dengan merek D misalkan. Merek D itu dijual tapi harganya itu biasanya lebih murah, orang itu nggak terlalu minat. Makanya kayak Bu Puji sendiri, saya lebih memilih merek H. Karena pertimbangan orang tua awalnya kayak gitu. Jadi ini pun juga mempengaruhi meskipun jarang. Ya, meskipun jarang. Biasanya yang banyak terjadi itu yang ini. Ya, yang ini. Pertimbangan yang ini itu untuk barang-barang yang jangka, barang-barang yang level mahal gitu ya, untuk barang-barang yang untuk kebutuhan, bukan keinginan. Seperti itu. Contoh fungsinya seperti apa sih, Bu? Nah, kalau fungsi permintaan, tadi minusnya di B, ya. Kalau fungsi penawaran, minusnya di A. Ya. Kalau fungsi permintaan, nah minusnya di B, saya ingatkan lagi di sini, kalau permintaan tadi, Q sama dengan A min B, P. Kenapa demikian? Karena kan berbanding terbalik ya. Kalau permintaannya harganya rendah, permintaannya tinggi, dan seterusnya. Kayaknya minusnya itu di bagian P. Kalau penawaran, itu tidak berlaku demikian. Ya, tidak berlaku demikian. Sehingga yang mempengaruhi minusnya tadi adalah konstanta lain atau koefisien lain yang kita sebutkan dengan nilai A. Bu, ini menjadi P sama dengan, caranya sama persis seperti tadi. Jadi dia cuma digeser aja. Fungsi Q sama dengan dirubah menjadi Q sama dengan. Nah, bentuk kurva penawarannya berarti kayak gimana, Bu? Oke, kita akan coba. Ganti warna A, gitu ya. Saat Q-nya 0, berarti 0 sama dengan min A plus BP. Saat Q-nya 0, P-nya berapa, Bu? Kita coba. Ini kita pindah ruas A, gitu ya. BP. Berarti P-nya sama dengan A per B. Saat Q-nya 0, A-nya adalah B plus B. Terus kemudian, saat P-nya 0, Bu, saat P-nya 0, kita boleh pakai yang di sini, boleh pakai yang di sini ya. Pakai sini pun juga nggak apa-apa. Saat P-nya 0, berarti Q-nya sama dengan min A. Berarti saat P-nya 0, Q-nya sama dengan min A. Kita buat titik ini. Sehingga fungsi permintaannya sama. Bu, kita kan ngomongin harga. Apakah mungkin minus gitu ya? Kalau harga itu ya nggak ada yang minus. Kalau minus berarti yang jual dong yang bayar. Makanya di sini kita beri tanda titik-titik. Ya, putus-putus. Putus-putus. Dan ini fungsinya yang kita pakai setelah di sini. Ini disebut kurva penawaran secara umum. Nah, nanti yang serius gimana, Bu Puji? Ya bergantung nilai A-nya berapa, B-nya berapa. Nanti kita akan buat fungsi penawaran yang sebenarnya sesuai dengan studi kasus. Gitu ya. Ini contohnya. Tentukan fungsi penawaran dari tabel berikut. Rumusnya kita tulis dulu ya. Q sama dengan min A plus BP. Oh, kan? Gak sinkron ya. Yang pertama kita akan masukkan dulu. Saya mau pakai fungsi ini dan ini ya, Bu. Boleh. Yang pertama, Q-nya 8 sama dengan min A plus 2B. 2B. Ya. Yang kedua, Q-nya 20 min A plus 4B. Oke. Ini min sama min. Cara menghilangkannya adalah di minus juga. Jadi ini hilang. Ini adalah min 2B. Ini adalah min 16. Min 16 sama dengan min 2B, maka B-nya sama dengan min 16 dibagi min 2. Sama dengan 8. Bu Puji maaf, itu ya. 8 dikurangi 20 min 12. Oh ya, min 12, terima kasih. Ya, sama-sama, Bu. Siapa ini? Anissa, Bu. Oh ya, Nisa. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Bentar ya, saya pasang ini dulu. Saya pasang
Searcher. Nah, gini ya. Bu Puji pun juga sering salah ya. Jadi terima kasih diingatkan. 12, berarti ini adalah 12, ini adalah 6. Ini ya. B-nya sudah ketemu 6. Sekarang kita ganti warna. Kita cari A-nya. Kita pakai yang mana, Bu? Suka-suka Anda dah. Mau pakai yang mana? Mau pakai yang pertama ini juga boleh gitu ya. Misalkan 8 sama dengan min A plus 2B. B-nya saya pakai 6. 8 sama dengan min A plus 12. Berarti gimana nih? Min A-nya saya pindah ruas ke kiri ya. A sama dengan 12. 8 pindah ruas ke kanan jadi min 8. Jadi A-nya sama dengan 4. Wow, B-nya sudah ketemu. A-nya sudah ketemu. Kita akan temukan fungsinya pakai warna yang lain, Bu, hijau. Sehingga persamaannya atau fungsinya sama dengan Q sama dengan min 4 plus 6P. Dari rincian ini tadi kita bisa temukan fungsinya adalah Q sama dengan min 4 plus 6P. Bu, saya nggak suca cara ini, bolehkah saya pakai cara Bu Puji tadi yang Q min Q1 per Q2 per min Q2 boleh. Tapi saya rasa lebih mudah ya untuk menentukan substitusi dan eliminasi. Ada yang ditanyakan ke sini? Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup. Oke, mudah-mudahan cukup paham ya, bukan cukup bingung ya. Insya Allah, Bu. Oke, insya Allah. Selanjutnya. Nah, keseimbangan pasar. Bu Puji tadi menyampaikan keseimbangan pasar. Apa sih, Bu, keseimbangan pasar itu? Keseimbangan pasar itu adalah ketika permintaan itu sama dengan penawaran. Ya, demand sama dengan supply. Misalkan kita nyetok beras 1 kodi. Ternyata 1 kodi itu habis dalam 2-3 hari. Jadi kan sesuai. 3 hari nanti suppliernya akan ngirim lagi, nyetok lagi. Keseimbangan banyak dicari. Nah, kita sebagai ekonom, misalkan sebagai pebisnis, nanti kita perlu memprediksi kondisi seimbang itu ketika permintaannya berapa sih? Ketika penawarannya itu berapa sih? Ketika harga tersebut itu kita jual dengan harga berapa sih? Kita beri diskon berapa sih supaya terjadi keseimbangan pasar? Ya, akan banyak hal yang mempengaruhi. Fungsi permintaan tadi yang banyak dan fungsi penawaran tadi yang banyak mempengaruhi kondisi QD sama dengan QS. Q permintaan sama dengan Q penawaran. Jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Kira-kira secara matematis digambarkan dalam bentuk seperti ini. Untuk menentukan keseimbangan pasar, kita harus menentukan yang namanya nilai I ini tadi. E itu adalah equilibrium, gitu ya. Equilibrium. Kondisi seimbang. Ya. Gimana, Bu, fungsinya? Saya langsung ke contoh aja deh. Wah, sudah ada hasilnya ya. Fungsi permintaannya misalkan Q sama dengan 15 min P. Fungsi penawarannya Q sama dengan min 6 plus 2P. Tadi katanya, ditanya PE-nya berapa, QE-nya berapa. P itu adalah harga equilibrium, harga setimbang. Dan ditanyakan QE itu adalah jumlah setimbangnya itu berapa. Sedangkan ini adalah QD, ya. Berarti kalau ketahui harusnya gini. QD sama dengan 15 min P. QS sama dengan min 6 plus 2P. Tadi dibilang keseimbangan pasar itu terjadi ketika QD sama dengan QS. Berarti kita sama dengan kan QD sama dengan QS. 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Benar ya? Nanti tolong dikoreksi ya kalau ada yang salah ya. Yang P kita dekatkan dengan P, yang non-P kita dekatkan dengan non-P. Berarti min P min 2P sama dengan min 6
min 15. Min 3P sama dengan min 21. Gitu ya. P sama dengan 7. P7 ini apa, Bu? P equilibrium. Ya. P equilibrium atau PE. Sehingga kita bisa menemukan PE harga setimbang itu kalau kita kasih harga 7. 7 apa nanti ya? Harus nggak tahu 7 apa ya. Nanti kita lihat satuannya. Kita kan sekarang baru ngitung. Terus kemudian untuk menentukan QE-nya berarti berapa? Bagaimana QE-nya? QE-nya. Dimasukin yang 15 min P itu bukan, Bu? Dimasukin 15 min P untuk mendapatkan? P. Oh, kalau Q-nya berarti min 6 plus 2P. Kan Kita bisa pakai dua-duanya. Ya. Betul. Sebenarnya sudah disampaikan betul. Mbak Anissa itu tadi. iya. Kita bisa pakai dua-duanya. Kita mau boleh pakai persamaan yang ini, boleh kita pakai persamaan ini. Karena konteksnya seimbang itu dia sama. QD atau QS. Boleh pakai 15 min P, boleh pakai min 6 plus 2P, sama saja untuk mendapatkan QE. Karena kita sudah ketemu PE, oke, kita akan pakai yang atas dulu misalkan. Untuk mencari QE, maka kita perlu 15 dikurang PE. Gitu ya. QE 15 min PE. Berarti QE-nya sama dengan 15 min 7. Sama dengan 8. Bu, saya penasaran deh. Yang bawah bisa juga nggak kita pakai? Bisa lah. Kan ini tadi sudah kita sebut PE ya. Berarti yang bawah misalnya kita pakai ganti warna ya. Ganti warna merah. QE sama dengan min 6 plus 2 kali PE. Sama dengan min 6 ditambah 2 kali 14. 2 kali 7, 14. Sehingga QE-nya sama dengan 8. Sama saja. Ya. Bu, ini tadi kan D, ini kan S, kok Bu Uci bisa jadi E? Karena bergantung dengan variabel yang berhubungan. Ya. Kalau di sini D berarti kan di sini nanti D, di sini S. Ya. Kalau di sini Bu Uci menyebutkan E atau equilibrium, maka Q-nya pun menjadi Q equilibrium. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Contoh soal lagi aja, Bu. Contoh soal lagi. Wah, harusnya kasih tugas tadi ya. Minggu depan ya tugasnya ya. Oke, ini ada lagi nggak ya di sini contoh ya? Oh, kok udah nggak ada? Ya, nanti latihannya di tugas saja ya. Kalau gitu ya, ternyata Bu Puji hanya menyediakan satu. Nah, ketika kita diminta menggambar, nih, misalnya kita kan sudah bisa ngitung nih. Kita diminta menggambar. Ya wes, tinggal dimasukkan aja. Kalau kurva yang ini P-nya 0 gitu ya. Kita kan gitu ya. Kalau misalkan P-nya 0, Q-nya berapa? P-nya 0, Q-nya 15. Kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Sorry. Kalau Q-nya 0, P-nya sama dengan 15 juga. Berarti kita punya persamaan yang pertama. Ini persamaan yang pertama. Permintaan. Ya, atau D aja. FD gitu ya. FD. Fungsi permintaan. Terus yang kedua. Saat P-nya 0, berarti kan habis ya. Q-nya adalah min 6. Jadi ini sebenarnya ada giniannya ya. Q-nya min 6. Sebaliknya, saat Q-nya 0, berarti 0 sama dengan min 6 plus 2P. Oke. Saya pindah ruas, 2P sama dengan 6. P-nya sama dengan 3. Sling. Berarti 0 sama 3. Kita tarik garis. Nah, ini sebenarnya kayak gini kan garisnya. Sling. Nah, karena kita berbicara sesuatu yang real,
sesuatu yang positif, maka yang ini tidak kita libatkan. Sehingga ini adalah fungsi penawaran. Nah, yang berpotongan ini adalah kondisi setimbang. Nilainya pasti 8,7, seperti yang kita cari. Kalau sudah sesuai kayak gini, berarti jawaban kita sudah benar. Seperti itu. Oke? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu? Oke ya, saya nggak paham ya. Nanti latihan-latihan minggu depan. Kita akan cek benar-benar paham atau enggak. Selanjutnya. Atau kita mau kuis ya? Nanti setelah minggu depan ya, kita kuis ya. Setelah pertemuan keempat kita kuis. Nah, keseimbangan pasar untuk kasus 2 macam barang. Tadi kan 1 macam barang, jadi harganya cuma 1. Kalau 2 macam barang, Bu, gimana? Ya tinggal dijumlahkan. Ya, contoh, ini contoh kasus. Saya kasih dulu. Bentuk umumnya QDX sama dengan fungsi terhadap PX, PY. Jadi barangnya ada 2. QDY, ya, permintaan dari Y tadi, barang Y, sama dengan fungsi baru, dan dia bergantung kepada harga Y sama harga X. Sama. Ya. QDX adalah jumlah permintaan dari barang X, QDY jumlah permintaan dari barang Y. PX harga X, PY harga Y. Oke, misalkan kita diketahui fungsinya kayak gini. Permintaan akan X. QDX sama dengan 10 min 4X. Fungsinya kita nggak diminta mencari fungsinya ya, diketahui. QDX sama dengan 10 min 4PX plus 2PY. Penawarannya QSX sama dengan min 6 plus 6PX. Karena kalau penawaran X ya X saja. Ya. Kalau permintaan X berarti berpengaruh juga harga Y-nya. Berpengaruh terhadap barang lainnya kan? Tadi ya kita pelajari ya. Terus kemudian permintaan XY ya terhadap barang Y, permintaan terhadap barang Y, misalnya fungsinya kayak gini. Penawarannya adalah seperti ini. Ditanyakan PE dan QE untuk masing-masing barang tersebut. Kalau ditanya untuk masing-masing barang, berarti kita akan selesaikan satu persatu yang barang X dulu, terus kemudian barang Y dulu. Kemudian dilanjutkan barang Y, gitu ya. Ya, yang pertama. Keseimbangan pasar X. Ya, berarti QDX disama dengan QSX. QDX fungsinya 10 min 4PX ditambah 2PY sama dengan min 6 plus 6PX. Ditulis biasa, ya. Lalu kita selesaikan. Yang selain P sama X kita pisahkan. Jadi ketemu 10PX min 2PY sama dengan 16. Kalau keseimbangan pasar Y, kita cari QDY sama dengan QSY. QDY tadi fungsinya ini, QSY tadi fungsinya ini. Lalu kita dekatkan, ya. Kita dekatkan biasa. 9-nya kita pindah ke ruas kanan, boleh. Jadi min 3PX, min 3PY, terus kemudian 7-nya pindah ke ruas kiri, ya jadi min 10PY, 4PX-nya tetap sama dengan min 12. Akhirnya kita punya 2 fungsi ini. Oke, dari 1 dan 2 kita akan lakukan eliminasi dan substitusi. Ya, kita selesaikan. 10PX min 2PY sama dengan 16. 4PX min 10PY sama dengan min 12. Ini sebenarnya mengalikannya ya suka-suka lah ya. Ini dikalikan 1, ini dikalikan 2,5 gitu ya. Ini berarti tetap yang ini 4 kali 2,5, 10PX. Min 10 dikalikan 2,5, 25PX. Min 12 kalikan 2,5, min 30. Yang sama ini, sama-sama positifnya, kita kurangkan sehingga dia hilang. Terus kita selesaikan, min 2, min 25. Berarti min 2 plus 25. Sama aja kayak 25, min 2, 23.
16 min 30. Berarti 16 ditambah 30, 46. Sehingga PY sama dengan 46 dibagi 23. Sama dengan 2. PX-nya, Bu. PX-nya kita tinggal sesuaikan. Kita ambil salah satu. 10 PX min 2 PY sama dengan 16. 10 PX min 2 kali PY-nya 2 sama dengan 16. 10 PX 10 PX sama dengan, langsung aja ya. Ini min 4, berarti min 4 kita pindah ruas ke kanan. Jadi plus 4 gitu ya, sama dengan 20. Sehingga PX-nya sama dengan 2. Oke, PY-nya 2, PX-nya 2. Dari hasil eliminasi substitusi. Lalu kita apakan? Nah, sudah ya. Masukkan ke dalam persamaan semula, sehingga kita akan memperoleh nilainya. Persamaan semulanya mana? Ya, kita sesuaikan. Kalau kita ditanya keseimbangan pasar X, berarti kita masuk di fungsinya ini salah satu. Boleh pakai ini, Bu? Boleh. Berarti keseimbangan pasar X, XE gitu ya, sama dengan min 6 plus 6 PX. Sama dengan min 6 plus 6 kali 2 sama dengan min 6 ditambah 12 sama dengan 6. Ini adalah QXE. Kalau QYE, Bu Puji, kenapa Bu Puji kok pakai fungsi ini? Terserah gitu ya. Pakai fungsi ini pun juga tidak apa-apa. Karena kan kita sudah tahu PX-nya, sudah tahu Y-nya. Jadi karena dia sifatnya sama, mau kita pakai yang kanan atau yang kiri sama saja. Karena yang QYE, kita pakai, ya udah Bu, gantian saya pakai fungsi yang ini ya. Oke. 9, kenapa? Sling. 9 min 3 PY plus 4 PX. Sama dengan 9 dikurang 3 kali PY-nya adalah 2. Ditambah 4 kali 2. Oke. 9 kurang 6 tambah 8. Dan keseimbangan pasar untuk barang Y adalah 11. Any question? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Halo? Masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Enggak, Bu, kalau saya. Hah? Nggak bisa mendengar? Enggak, maksudnya enggak ada pertanyaan. Oh, nggak ada pertanyaan. Oke. Sudah cukup paham ya? Perhitungannya sederhana ya. Kita kayaknya perlu banyak latihan aja dalam konteks seperti ini. Bisa saya lanjutkan? Bu Puji jam 9 mulai pelatihannya. Iya, bisa, Kita Bu. lanjutkan ya? Oke. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Saya rasa sama ya. Kita akan cari PX-nya dan PY-nya. Kita sekarang versi cepat. Berarti untuk mencari keseimbangan X, berarti Q dx saya sama dengankan dengan QSX. QDX-nya adalah ini. 5 min 2 PX ditambah PY sama dengan min 5 plus 4 PX min PY. Ini ya. Oke, kita samakan. Min 2 PX, min 4 kita pindah ruas ke kiri jadi min 6 PX. Gitu ya. PY, ini berapa tadi ya? Min PY ya? Min PY kita pindah ruas ke kiri jadi plus PY berarti 2 PY. Sama dengan min 5 kita pindah ruas jadi min 10.
persamaan pertama. Yang kedua, Q DY, alah, Q DY. Saya ganti warna ya. Saya ganti warna jauh. Q DY sama dengan Q SY. Q DY-nya adalah 6 plus PX min PY sama dengan min 4 min PX plus 3 PY. Kita dekatkan ya. PY-nya ini min PY. Terus kemudian ini PY ya. Sorry. Ini PY. 4 3 PY kita pindah ruas ke kiri jadi min 3 PY. Min PY min 3 PY berarti min 4 PY. Price dari Y. Terus kemudian X-nya di sini 1, di sini min 1 pindah ruas ke kiri jadi sama dengan plus 2 ya. Plus 2 PX sama dengan min 4, 6-nya kita pindah ruas jadi min 10. Jadi kita akan menyelesaikan dua persamaan ini. Persamaan yang satu dan persamaan yang kedua. Oke. Dengan menggunakan eliminasi dan substitusi. Oh, ternyata dia latihan. Ya, silakan saudara kerjakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Oh, ini udah ditemukan sih. PX-nya, PY-nya. Oke, belum ya, belum selesai ya. Jadi dari ini yang sudah saya bantu, silakan saudara eliminasi dan substitusi. Nanti kalian akan ketemu PX dan PY, gitu ya. PX dan PY masing-masing masukkan ke fungsinya. Masukkan ke fungsi QX, jadi kita temukan QX dan kita masukkan fungsi ke QY, jadi QY. Silakan dicoba, ya. Silakan dicoba di rumah. Minggu depan akan saya pilih acak untuk menunjukkan hasilnya. Seperti itu, tapi tidak perlu dikumpulkan, ya, saudara mencoba saja. Nah, yang terakhir, Bu Puji agak keburu-buru ya, 10 menit lagi, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, kita akan memasukkan nih pajak dalam keseimbangan pasar. Pertama, kita akan bicara pajak spesifik atau pajak per unit. Misalkan kita akan beli HP, gitu ya. HP itu kan ada pajaknya masing-masing ya. Per barang itu ada pajaknya. Atau barang besar yang lainnya kayak mobil gitu kan ya, setiap ada pajaknya. Nah, yang dimaksud pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dalam ini adalah sebesar nilai T rupiah per unit ya, per unit. Hal ini menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang karena ada penambahan pajak tadi. Ya. Jadi misalkan harganya 500 gitu ya, 500 juta gitu ya. Kena pajaknya sekian persen. Maka penjual itu akan memberi harganya itu 500 sekian. Karena sisanya untuk dibayarkan pajak. Sehingga tidak mengurangi laba. Nah, sehingga fungsi penawarannya akan berubah pada akhirnya keseimbangan pasar berubah pula. Jadi ketika fungsi penawarannya itu akan berubah karena pengaruh pajak, maka nanti keseimbangan pasar yang diperoleh juga berubah. Contohnya apa? Kalau kita ditanya fungsi P, tadi kan kita sudah belajar fungsi Q sama dengan dan P sama dengan. Kalau bentuk fungsinya itu Q sama dengan, fungsi P-nya tadi dikurangkan T. Kalau bentuk fungsinya itu P sama dengan, fungsi tadi ditambahkan T. Contoh gimana, Bu? Contoh kita tadi temukan misalkan Q S sama dengan min 6 misalkan ya. Min 6 plus 2P misalkan kayak gitu. Itu akan dikurangkan dengan pajak, dikurangkan dengan T. Tapi kalau fungsinya itu bentuknya P sama dengan, dia akan ditambahkan dengan T. Paham ya? Oke. Contoh. Diketahui fungsi permintaannya adalah ini. Fungsi penawarannya adalah ini, berarti ini adalah PD ya. Ini adalah PS. Dan pajaknya adalah
3 per unit. Berapa P dan Q keseimbangan sebelum dan sesudah pajak? Ya, sebelum pajak kita akan hitung dulu. Kalau sebelum pajak berarti kan kita pakai rumus yang sebelumnya ya. Q sama dengan ya, berarti kita rubah dulu ya. QD sama dengan apa? QD sama dengan 15 min P. Benar ya? QD, Q-nya kita pindah ruas 15 min P. QS sama dengan berapa? QS. Jadi kita rubah dulu. 0,5 QS sama dengan 3 plus P. Gitu ya? Benar ya? 0,5 QS sama dengan P min 3. Sorry. Min 3 plus P. Sehingga QS sama dengan dibagi setengah. Ya, ingat, kalau dibagi setengah itu sama dengan kayak dikali 2. Ya, dibagi setengah sama dengan dikalikan 2. Berarti ini menjadi min 6 dan ini menjadi 2P. Jadi sebelum pajak kita akan hitung QD sama dengan QS ya. QD-nya adalah 15 min P, QS-nya adalah min 6 plus 2P. Yang P kita dekatkan berarti min 3P sama dengan min 6 min 15. Langsung aja ya. Min 21. Alah. Malah oret-oretan. Min 6, min 12 ya. Min 6, 15 kita pindah ruas jadi min 15, min 6, min 15, min 21. Sehingga P-nya sama dengan min 21 dibagi min 3. P-nya adalah 7. Sehingga keseimbangan pasar sebelum pajak P-nya adalah 7. Ya, Q-nya adalah kalau P-nya 7 berarti kita langsung masukkan ini PE. Q-nya adalah 15 dikurangi 7 sama dengan 8. Ini sebelum pajak. Setelah pajak tadi kalau P diapakan? Plus T ya. Kalau P plus T. Kalau Q min T. Gitu ya. Kita tinggal sesuaikan aja. Setelah pajak. Saya buat warna yang berbeda. Merah misalkan ya. Merah. Berarti kan QDT saya buat kayak gitu ya. Sama dengan QDS. Tadi kalau Q dikurang T gitu ya. Berarti 15 min P kurang T-nya adalah 3. Ya, 3 ya. Kurang T. Sama dengan min 6 plus 2P min 3. 15 min 3 berarti 12 min P. Teman-teman boleh memasukkan pajaknya di sini atau boleh dimasukkan ketika di awal. Misalkan fungsi setelah pajak gitu ya. Kita buat 15 min Q min 3 gitu. Menjadi P-nya menjadi 12 min P kayak gini. Itu boleh ya. Atau boleh Anda masukkan setelah perhitungan juga boleh. Tidak berpengaruh. Min 6 min 3 min 9 plus 2 P. Yang P kita dekatkan min P min 2P min 3P. Sama dengan min 9 min 12 ya. Kenapa min 12 Bu? Karena 12 kita pindahkan ruas. Min 9 min 12 min 21 juga. Ya. Min 21. P-nya sama dengan kebetulan sama ya. P-nya sama dengan 7. Terus kemudian sorry, ada kesalahan. Pajak itu hanya dikenakan pada fungsi penawaran. Nah, nggak ada yang ngingetin ya. Pajak itu hanya dikenakan di fungsi penawaran. Ini 15. Sehingga yang kena pajak hanya yang ini aja. Hampir tidak teliti. Pajak tidak dikenakan pada permintaan. Pajak hanya dikenakan pada penawaran. Sehingga yang dikurangkan pajak hanya yang QS. Ya.
Min 9 plus 2P. Oke. Kita selesaikan. Min P, 2P kita pindah ruas ke kiri, min 3P. Sama dengan min 9, min 15, berapa? Min 24. Ya, berarti P-nya adalah 8. Jadi PE-nya sama dengan 8, QE-nya sama dengan, kita kurangkan aja. Kurangkannya di mana, Bu? Bebas, sama aja. Misalkan min 9 ditambah 2 kali 6. Min 9 ditambah 16. Hasilnya adalah 7. Sehingga nilai P setimbang dan Q setimbang sebelum pajak itu adalah ini. Sedangkan nilai P setimbang dan Q setimbang setelah pajak adalah ini. Ada yang ingin ditanyakan? Hati-hati tidak teliti kayak Bu Puji tadi ya. Pajak hanya dikenakan pada fungsi penawaran, tidak dikenakan pada fungsi permintaan. Bu, supaya tidak bingung, Mbok, ya ditulis di atas. Oke, supaya tidak bingung, berarti kita bisa menuliskan. Misalkan setelah pajak, setelah diberikan pajak, QD-nya sama dengan 15 min P. Kemudian QS-nya min 6 plus 2P dikenakan pajak dikurang 3. Sama dengan min 9 plus 2P. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Insya Allah enggak. Enggak. Insya Allah ya. Nah, nanti ini saya putar lagi, saya upload di YouTube ya. Silakan diputar lagi kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam. Oke. Ini beberapa latihan nanti silakan saudara coba sendiri ya. Karena sudah jam 9. Oke. Ini kira-kira hasilnya seperti ini. Ini kurvanya. Sebelum pajak, sesudah pajak tadi ya. Terus kemudian ini nanti silakan pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar ya. Oke. Silakan saudara bacalah ini kira-kira soalnya kayak gini. Nah, ini beban pajak ya. Beban pajak yang ditanggung konsumen ya. Itu mengikuti rumus ini. Sebentar, ini kok hasilnya kok berbeda ya? Ada kesalahan nggak ya Bu Puji di sini? Ada kesalahan nggak ngitungnya? 15P min 9 min 15, betul ya? 24 ya? Kok di sini hasilnya 6 ya? Bentar, saya cek. Sorry. Alah, ini. Ya benar ya, dia mengikuti fungsi penawaran. Sudah benar Bu Puji. Oh berarti itu tadi kasus yang berbeda. Ya, oh ini kasus yang berbeda. Sorry. Nanti silakan saudara coba ya, perhitungannya ya, dengan cara yang sama. Jadi yang dikenai pajak hanya yang fungsi QS. Nanti hasilnya seperti ini, kurang lebih. Ini hanya. Ini pengaruh pajak terhadap keseimbangan, itu saya rasa yaitu tadi, dia hanya akan mempengaruhi fungsi penawaran. Nah, terus kemudian beban pajak. Ketika kita menghitung beban pajak yang ditanggung konsumen, ya, lambangnya adalah TK, T itu adalah pajak, K-nya tadi konsumen, yaitu P aksen dari E alias harga setimbang dikurangkan harga normal. Jadi misalkan harga setimbangnya itu adalah 9, harga yang awal itu 7, berarti kira-kira beban yang dikenakan pajak adalah 2. Tadi. Kalau beban pajaknya ditanggung produsen, konsumen tadi yang beli. Kalau beban pajaknya ditanggung produsen, rumusnya adalah TP sama dengan PT min TK. Ya, tanggungan produsennya berapa? Pajaknya dikurang pajak dari konsumen. Ya. Jadi pajak produsennya adalah 3 dikurang 2 sama dengan 1.
Kemudian kalau menghitung jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, lambangnya adalah T besar, kita bisa menggunakan rumus ini. QE dikalikan T. QE itu adalah jumlah dari barang yang satuan tadi dikalikan pajaknya. Misalkan satu mobil dikenakan 3% gitu ya. Sedangkan jumlah yang terjual tadi, QE equilibriumnya tadi misalkan 6. 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Itu adalah pajak yang diterima oleh pemerintah. Pajak ditanggung konsumen, pajak ditanggung produsen, dan pajak yang diterima oleh pemerintah dari pembayaran masyarakat. Rumusnya seperti itu. Ya. Lalu kita juga akan belajar, ini kayaknya nanti akan kita bahas lebih dalam ya, di minggu depan, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Seperti apa itu pajak proporsional dan lain-lain. Nanti saya rasa akan saya lanjutkan minggu depan dan latihan soalnya. Kalimat motivasi yang menutup pertemuan kita hari ini adalah dari Pak Henry Ford ya, seorang founder Ford Motor Company. Beliau menyampaikan bahwa ketika segala sesuatu itu terlihat seperti melawanmu gitu ya, wangel, matematika wangel gitu misalkan. Ingatlah bahwa pesawat terbang itu lepas melawan angin, bukan terbang bersamanya. Seperti itu. Ini adalah kiat kesuksesan dari Pak Henry Ford. Saya rasa cukup pertemuan hari ini karena Bu Puji harus berlanjut di pelatihan. Sebelum saya tutup, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Enggak, Bu. Baik, jika tidak, berarti bisa saya akhiri ya pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Belum ada latihan soal, ya. Latihan soalnya cuma yang tadi saya berikan, silakan dikerjakan tanpa dikumpulkan. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan 2 slide kita terakhir yang nggak nutut tadi, pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Ya, dan kita selesaikan sampai fungsi aplikasi yang lain, aplikasi dari matematika bisnis yang lain, matematika ekonomi yang lain. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Kita tidak banyak diskusi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akan lanjut di pelatihan. Tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Dan sampaikan salam hormat saya untuk kedua orang tua kalian di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.